di hari keempat kita bareng-bareng keluar untuk melaksanakan sholat istisqa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, bukan pakaian-pakaian yang mewah. Semuanya diajak, mulai dari anak kecil, dewasa, tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ruhi sidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruhi susan Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan Segaf wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf wal Habib Ja'far bin Sakhan wal Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى روح خصوصا سيد أحمد بن عمر الشاطري وأصوله وفروعه ثم إلى روح خصوصا عبد الرحمن أبو مسلم وأصولهما وفروعهما ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat istisqa dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 36. Sholatul istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul istisqa rak'atan ka sholatil id wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa afdal khutbatan ka khutbatil id wa yubdilu takbir fihima bil istighfar. Yang berikutnya adalah tentang pembahasan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta kepada Allah agar diturunkannya hujan, agar diturunkannya air. Sholat istisqa ini dikerjakan 2 rakaat. Jadi pengerjaan sholat istisqa itu 2 rakaat. Ka sholatil id, pengerjaannya itu sama seperti sholat id, yaitu pada rakaat pertama disunahkan untuk melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Pada rakaat kedua kita disunahkan untuk takbir sebanyak 5 kali. Pekerjaannya itu sama seperti sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwa afdal khutbatan. Disunnahkan setelah atau sebelumnya salat untuk berkhutbah. Jadi kalau salat hari raya itu khutbahnya terletak setelah mengerjakan salat Idul Adha maupun Idul Fitri. Namun ketika untuk sholat istisqa itu boleh dikerjakan sebelum melaksanakan sholat istisqa ataupun juga boleh dikerjakan setelah pelaksanaan sholat istisqa. Khutbahnya itu 2 kali, sama seperti khutbah sholat Idul Adha maupun Idul Fitri. Namun wajibdilu takbir fihima bil istighfar. Hanya saja takbir-takbir tak kala kita berkhutbah itu diganti dengan istighfar. Kemarin kalau kita khutbah untuk hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, khutbah pertama mengucapkan takbir sebanyak 9 kali dan khutbah kedua mengucapkan takbir sebanyak 7 kali. Namun ketika istisqa, takbir-takbir tersebut diganti dengan istighfar. Jadi ma'asyiral ikhwan arrahimakumullah,
Sholat istisqa ini dikerjakan 2 rakaat. Pengerjaannya sama seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian disunnahkan sebelum atau sesudah melaksanakan untuk berkhutbah sebagaimana khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Namun perbedaannya takbir-takbir di khutbah tersebut diganti dengan istighfar. Kemudian ma'asyuril ikhwan arrahimakumullah, ketika hendak mengerjakan sholat istisqa, pemerintah atau pemimpin di situ untuk disunnahkan menyeru kepada masyarakat, kepada penduduk setempat untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk segera bertaubat dari maksiat, untuk perbanyak sedekah. Untuk apa tujuannya? Untuk menurunkan rahmat. Juga dianjurkan untuk berpuasa. Namun ma'asyuril ikhwan arrahimakumullah, jika pemerintah atau pemimpin setempat menyerukan untuk berpuasa, maka puasa tersebut menjadi hukumnya adalah wajib. Puasa di sini hukum dasarnya, hukum aslinya adalah sunnah. Namun ketika pemerintah atau pemimpin yang menyerukan menjadi wajib. Puasanya sebanyak 3 hari. Kemudian di hari keempat kita bareng-bareng keluar untuk melaksanakan sholat istisqa dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sederhana, bukan pakaian-pakaian yang mewah. Semuanya diajak, mulai dari anak kecil, dewasa, tua, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak juga diajak. Bahkan hewan pun kalau seandainya memungkinkan juga diajak. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita semua sedang membutuhkan air, supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Kemudian ma'asyuril ikhwan rahimakumullah, bab berikutnya dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 36 tentang salat witir. Salatul witri min rak'ah ila 11 wa waqtuha min ada'i salatul isya ila tulu'il fajr. Kemudian bab berikutnya menjelaskan tentang salat witir. Salat witir itu boleh dikerjakan sebanyak 1 kali, sebanyak 1 rakaat. Salat witir boleh dikerjakan dengan 1 rakaat. Ila 11 sampai 11. Jadi ma'asyuril ikhwan rahimakumullah, salat witir itu boleh dikerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat dan terus sampai 11 rakaat dengan bilangan ganjil. Kemudian waktuha, waktunya kapan untuk pelaksanaan salat witir ini, yaitu min ada'i salatul isya ila tulu'il fajr, dari selesainya mengerjakan salat isya sampai terbitnya fajar, sampai subuh. Jadi ma'asyuril ikhwan rahimakumullah, salat witir ini boleh dikerjakan setelah pelaksanaan sholat isya sampai subuh. Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sholat rawatib, yaitu sholat qabliyah maupun ba'diyah. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.